Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Yang masih sehat, mudah-mudahan tetap sehat. Kita mudah-mudahan diberikan kelebihan rezeki, keberkahan rizki, keberkahan rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama membaca salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita akan membahas tentang seperti apa haji mabrur itu, seperti apa. Apa tanda-tanda hajinya mabrur? Haji yang mabrur itu tandanya seperti apa? Tapi sebelumnya, sebagaimana etika seorang santri, sekali lagi kita jangan bosan-bosan untuk mendoakan guru-guru kita, guru yang mengajari kita, dan pengarang-pengarang kitab yang dengan ikhlas memberikan ilmunya dengan kitab-kitabnya dan kita bisa mempelajarinya. Mari kita baca suratul Fatihah. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'aliful kitab fiqhus sunnah, khususan mu'aliful kitab subul salam, khususan mu'aliful kitab tafsir Al-Quranil Azim, wa asatidatina wa aba'ana wa ummatina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, haji mabrur itu adalah idaman setiap orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan, hanya surga balasan. Kalau dalam hadis-hadis yang lain, dosa diampuni oleh Allah, tapi ujung-ujungnya dengan dosa diampuni oleh Allah, balasan yang layak bagi mereka yang hajinya mabrur adalah ditempatkan di surganya Allah. Betapa mulia, betapa tinggi, betapa besar iming-iming atau balasan pahala yang diberikan Allah kepada mereka-mereka yang hajinya mabrur. Maka kalau kita runtun untuk mendapatkan surga tidak semudah yang kita bayangkan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah engkau mengira akan masuk surga dengan begitu saja sebelum nampak nyata siapa orang yang sungguh-sungguh dan siapa di antara kalian orang yang sabar. Membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kesabaran. Ini kunci agar haji kita benar-benar menjadi haji yang mabrur. Lantas seperti apa? Mari kita telusuri beberapa hadis yang ada dalam kitab ini. Subhanallah, kalau kita runtun begitu berat. Tapi kita harus berupaya untuk konsisten seperti itu. Dalam kitab Subulus Salam dijelaskan, ini penjelasan dari kitab Bulughul Maram di jilid 2 halaman 255. Ketika ditanya tentang penjelasan tentang mabrur, qila huwallazi la yukhalituhu syai'un minal ism. Kemudian ini dikuatkan warajahu an-Nawawi, Imam Nawawi. Jadi haji mabrur itu di situ tidak ada dosa, di situ tidak ada kemaksiatan, di situ tidak ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Biayanya juga dari biaya yang halal. Pelaksanaan haji juga terhindar dari rafas, fusuk, jida. Maka unik, haji ini salah satu ritual ibadah yang spesifik Allah menyebut dalam Al-Quran tentang larangannya. Coba kita tengok dalam tafsir ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini secara jelas gamblang
barang siapa yang diwajibkan baginya haji, maka tidak ada di dalamnya rafas. Rafas ini adalah perbuatan keji. Kalau dihubungkan dengan arti tafsir di sini, rafas itu adalah hubungan bersetubuh atau yang berkenaan dengan perbuatan jorok, perkataan jorok, memandang yang bukan muhrim, yang berhubungan dengan seperti itu, rafas. Sementara ketika kita berada di tanah suci, tidak mudah kita menjalankan seperti ini. Berkata kotor, berkata jorok, mungkin terkadang bawaan dari tanah air. Ketika berada di tanah suci, kita kadang ngomongnya juga. Ketika melihat perempuan cantik, kita mengomentarinya. Ketika kita melihat perempuan yang tidak cantik, kita mengomentarinya. Ini tidak sadar terkadang. Padahal di situ wala rafasa. Kemudian wala fusuko. Tidak boleh fusuk, perbuatan fasik. Di sini disebutkan bahwa fasik itu, fasik artinya adalah maksiat. Maksiat. Jadi menurut Ibnu Abbas, hiya al-ma'asi. Ini termasuk fasik, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Al-fusuk ityanu ma'asillah fil haram. Dan ketika berada di haram adalah mendatangi atau kedurhakaan kepada Allah. Kedurhakaan ini luas. Bisa jadi kemaksiatan ini menyakiti saudaranya, yaitu dengan di sini dengan memanggil gelar-gelar yang tidak baik. Al-fusuk at-tanabus bil alqab, memanggil panggilan-panggilan yang tidak mengenakan. Kemudian di situ juga sibabul muslim fusukun, itu mencaci saudaranya, menghina saudaranya, mencela saudaranya. Subhanallah, ini berat. Kemudian wala jidala, wala jidal, tidak boleh bertengkar di tanah suci. Jadi sudah dilatih. Maka ketika kita pulang dari tanah suci ke tanah air, maka bagaimana biar haji kita benar-benar mabrur? Di sini disebutkan wakila al-makbul, haji yang makbul. Haji yang mabrur itu adalah haji yang makbul. Wakila huwa alladhi tadharu thamratuhu ala sahibihi bi ayyakuna halahu ba'dahu khairan min hali qablahu. Jadi intinya sederhana, orang yang memiliki embel-embel hajinya mabrur itu adalah menunjukkan hasil efek positif sekembali ke tanah air. Kondisinya lebih baik, jauh lebih baik dari ketika sebelum ke tanah suci. Semakin taat kepada Allah, semakin baik. Subhanallah, ini begitu berat. Begitu berat, subhanallah. Maka secara eksplisit, secara ciri-ciri di sini disebutkan dari hadis Rasulullah, qila ya Rasulullah mabirul haji. Apa kebaikan di haji itu? Apa yang dimaksud haji yang mabrur itu seperti apa? It'amut ta'am, memberi makan orang lain. Ini secara makna bisa atau tidak sekembali dari tanah suci kita menjadi orang yang lebih dermawan, bukan menjadi orang yang lebih bakhil. Karena kalau sudah, mohon maaf, di tanah air kita itu orang yang sudah pergi ke tanah suci biasanya dipanggil abah kalau laki-laki, kalau perempuan dipanggil umi. Mungkin akan tidak pantas seorang yang dipanggil abah ternyata bakhil, medit, kikir. Orang akan mungkin mencibir, dalam artian orang akan melihat sudah haji tapi semakin pelit. Bagaimana hajinya? Ini memang tuntunan it'amut ta'am. Kemudian kedua, ifsya'us salam, menebar salam, menebar kedamaian. Setelah dilatih di tanah suci, wala rafasa, wala fusuko, wala jidal, bisa atau tidak ketika kita pulang ke tanah air, dimanapun kita berada, kita menyenangkan hati orang lain. Kita membuat ketentraman masyarakat sekitar, dengan tetangga kita, dengan teman kita. Bukan kita malah semakin merunyamkan masalah, bukan semakin memperkeruh masalah. Ini tuntutan mereka-mereka yang ingin mendapatkan haji yang mabrur. Apakah ringan? Berat. It'amut ta'am,
kemudian ifsya'us salam. Ini secara jelas terbesit ciri-ciri tanda haji-haji yang mabrur. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di hadis yang lain yang ditulis dalam fiqh sunnah, di sini disebutkan bahwa di samping orang yang haji yang mabrur itu it'amut ta'am, sudah disebut dalam hadis itu, walayinul kalam. Jadi layin, perkataannya lembut. Atau dalam redaksi yang lain, tibul kalam. Omongnya menyenangkan hati, omongannya juga baik. Kenapa? Karena sudah dilatih wala rafasa. Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh berkata yang menyakitkan. Omongannya nentrapkan hati. It'amut ta'am, ifsya'us salam, menebar kedamaian, linul tibul kalam atau layinul kalam. Ini begitu berat. Kemudian dalam riwayat yang lain ada di situ adalah silatul arham. Itu orang-orang yang benar-benar mau menyambung silaturahim. Karena sudah dilatih di tanah suci, dilatih bertemu dengan orang-orang yang mungkin tanda kutip kita sebelumnya tidak kenal. Akhirnya berkumpul bersama di satu apartemen, di satu asrama, kita akhirnya saling mengenal. Di sini akan menambah persaudaraan di antara kita. Semakin banyak saudara, semakin menyambung persaudaraan, bukan semakin memutus persaudaraan. Subhanallah, 4 ciri haji yang mabrur. Tapi secara keseluruhan intinya, bisa atau tidak, sepulang ke tanah air, sepulang dari tanah suci, ketika berada di tanah air, kita semakin baik, ibadah kita semakin baik, semangat kita semakin baik untuk beribadah kepada Allah, datang ke rumahnya Allah, yang kita wujudkan dengan kita tebar kedamaian, kita menjadi lebih dermawan. Kemudian perkataan kita juga perkataan yang baik, menyenangkan hati, dan kita sambung silaturahim. Insya Allah, mudah-mudahan yang sudah dipanggil Abah sama Umi benar-benar bisa mewujudkan ciri-ciri haji yang mabrur ini, sehingga sampai akhir hayat, sehingga kita ketika kembali pada Allah, kalau kita bisa membawa embel-embel haji mabrur, insya Allah kita akan mendapatkan surganya. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi impian dan benar-benar terwujud, dan bisa Allah membimbing kita untuk mendapatkan haji yang mabrur. Yang sudah pernah haji, mudah-mudahan dijadikan haji yang mabrur. Yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan berikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ke tanah suci Allah, menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.